Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, Wang Yan telah kalah. Bahkan Ying Xiaoxiao yang paling menonjol saat ini telah kalah darinya. Namun dia sebenarnya telah kalah. Apalagi orang yang mengalahkannya adalah murid baru yang telah bergabung dengan Sekte Dao selama kurang dari setahun. Akhir cerita ini jelas merupakan salah satu yang tidak diperkirakan oleh siapapun. Orang ini benar-benar luar biasa. Para murid Aula Sunyi tertegun sejenak sebelum kegembiraan dan kebanggaan muncul di wajah mereka. Dalam kompetisi aula ini, jelas Lindong tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona. Kakak, dia benar-benar menang. Tangan Ying Huan-Huan tanpa sadar mengencang saat mendengar kata-kata Wang Yan. Matanya yang besar tampak dipenuhi dengan kegembiraan. Seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang besar. Mendengar kata-kata ini, Ying Xiaoxiao hanya mengangguk. Lindong, sepertinya dia adalah seseorang yang tidak memamerkan kemampuan aslinya. Berbagai kartu trufnya telah mengejutkan orang lain berkali-kali. Ucap Ying Xiaoxiao, kakak, kau juga sangat kuat. Jika bukan karena kelembutan hatimu, kakak senior Wang Yan mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Kemenangan Lindong jelas membuat batu yang berat diangkat dari hati wanita muda itu, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali keaktifan dan energinya yang biasa. Ying Xiaoxiao menggelengkan kepalanya dan tetap tidak berkomitmen. Dia tidak memikirkan topik ini. Jika seseorang serius membahasnya, dia memang tidak lebih lemah dari Wang Yan atau Lindong. Namun dia tidak memiliki kemauan untuk membunuh yang mereka berdua miliki. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kejutan sesaat, Chen Zhen dan yang lainnya yang duduk di platform tinggi juga dengan cepat pulih. Bahkan mereka tidak bisa menahan senyum bahagia. Dia benar-benar seseorang yang mengejutkan orang lain. Chen Zhen tersenyum sebelum dia melirik Ying Xuanzi yang duduk di tengah. Wajah yang terakhir masih setenang daun yang tenang. Namun jika seseorang mengamati dengan cermat, adalah mungkin untuk melihat binar di matanya. Jelas Master Sekte Dao sangat puas dengan hasil ini. Baiklah, umumkan hasilnya. Chen Zhen mengangguk setelah mendengar kata-kata Ying Xuanzi. Dia berdiri saat tatapannya menyapu seluruh tempat. Setelah itu sebuah suara rendah terdengar dengan kuat. Pemenang terakhir dari kompetisi aula ini adalah Lindong dari Aula Sunyi. Sebagai juara kompetisi aula, dia akan memegang wewenang untuk memerintahkan semua murid Sekte Dao selama kompetisi sekte besar. Suara kuat Chen Zhen bergema di atas puncak gunung. Sorakannya menggelegar segera meletus di atas puncak gunung. Tatapan yang berkumpul padanya dipenuhi dengan rasa hormat yang besar. Setelah pertarungan ini, reputasi Lindong tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya di antara anggota generasi muda Sekte Dao. Lindong menghela nafas setelah mendengar sorak-sorai yang menyelimuti daerah gunung. Dia membalikkan tangannya dan menyimpan pohon hitamnya di tasnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah platform tinggi sambil tertawa. Hahaha, guru paman Chen Zhen, aku pikir lebih baik menyerahkan otoritas komando kembali kepada kakak perempuan Xiaoxiao. Aku tidak mahir dalam hal-hal seperti itu. Di luar arena, ketika Ying Xiaoxiao mendengar kata-kata ini, dia terkejut. Di sisi lain, Ying Huan-Huan tersenyum saat berkata, sungguh orang yang bijaksana. Ying Xiaoxiao memutar matanya dan berkata, apakah kau tidak terlalu mengkhawatirkannya sebelumnya? Namun kau berbicara dengan cara yang begitu keras sekarang. Ying Huan-Huan dibungkam oleh kata-kata ini sampai wajahnya benar-benar memerah. Dia buru-buru mengecilkan kepalanya dengan pahit dan tidak berani berbicara lagi.
Pada platform tinggi, Chen Zhen juga dikejutkan oleh kata-kata Lindong. Dia segera menoleh untuk melihat Ying Xuanzi, yang terakhir merenung sejenak sebelum mengangguk. Jika seseorang benar-benar membahas hal ini, Ying Xiaoxiao memang kandidat yang paling cocok. Meskipun Lindong berhati-hati, itu dengan persyaratan bahwa garis dasarnya tidak tersentuh. Apapun bisa terjadi selama kompetisi sekte besar. Jika situasi tak terduga terjadi, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan kehilangan kendali. Karena kau telah mengambil inisiatif untuk mengusulkan hal ini, kami akan melakukan apa yang kau katakan dan menyerahkan otoritas komando kepada Ying Xiaoxiao. Selain itu, menurut aturan juara kompetisi aula akan menerima hadiah. Kau harus beristirahat selama 1 hingga 2 hari terlebih dahulu. Setelah kau pulih, pergilah ke tempat master sekte. Ucap Chen Zhen akhirnya berbalik dan berbicara sambil tersenyum ke arah Lindong. Mata para mantan penuh dengan pujian. Lindong tidak bertindak arogan meskipun sukses. Sebagai gantinya, dia mengambil inisiatif dan menyerahkan otoritas komando penting ini kembali ke Ying Xiaoxiao. Tindakannya kemungkinan akan menyebabkan bahkan Ying Xuanzi yang tampak tanpa ekspresi di permukaan berpikir sedikit lebih tinggi tentang Lindong di dalam hatinya. Wah, ada hadiahnya. Lindong mengangkat alisnya. Ini adalah sesuatu yang dia minati. Mengingat status Ying Xuanzi, kemungkinan hadiahnya akan cukup besar. Pada saat ini ekspresi Wang Yan sedikit acuh tak acuh. Setelah itu dia mengambil pedang besarnya berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun. Ying Xiaoxiao dan Ying Huan menatap punggungnya. Senyum yang baru saja muncul di wajah mereka tanpa sadar sedikit meredup. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka merasakan rasa terima kasih yang besar terhadap orang ini yang telah merawat mereka seperti kakak saat itu. Kakak senior Wang Yan, tunggu. Ucap Lindong tiba-tiba berbicara sementara semua orang dengan sedih menatap punggung Wang Yan. Kau sudah menang, apalagi yang harus dikatakan? Wang Yan berhenti tanpa menoleh dan menjawab dengan nada acuh tak acuh. Aku juga tidak menyukai orang-orang dari gerbang Yuan. Jika ada kesempatan selama kompetisi sekte besar, mungkin kita bisa bekerja sama satu sama lain. Aku ingin tahu apakah kakak senior Wang Yan tertarik. Ucap Lindong tersenyum sedikit saat dia bertanya. Lindong tahu bahwa kompetisi sekte besar mungkin akan sangat berbahaya bagi sekte Dao. Pada saat itu kekuatan Wang Yan mungkin sangat membantu. Selanjutnya sekte Dao juga membutuhkan murid yang kuat. Mendengar kata-kata Lindong, Wang Yan terkejut. Dia perlahan menoleh dan melihat wajah Lindong tersenyum. Beberapa saat kemudian, wajahnya yang bahkan tidak menunjukkan ekspresi apapun meskipun telah bertarung dengan Lindong, tampak memiliki keinginan untuk tersenyum. Namun senyum itu akhirnya tidak muncul. Yang dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya perlahan ke arah Lindong. Ketika saatnya tiba, aku akan membunuh siapapun yang kau minta. Selain itu, kau melakukannya dengan baik. Xiaoxiao memang kandidat terbaik. Hanya saja aku tidak semurah dirimu. Suara agak gelap dan suram Wang Yan ditransmisikan. Segera dia berbalik dan pergi. Lindong tidak bisa menahan senyuman ketika dia melihat ini. Wang Yan mungkin keras kepala dan antisosial, tetapi secara keseluruhan dia tidak seburuk yang dibayangkan. Lindong mengirim Wang Yan pergi dengan matanya. Setelah itu dia merenggangkan pinggangnya. Saat suasana hatinya rileks, rasa sakit dan kelelahan yang dia tekan dengan paksa sebelumnya dengan cepat melonjak ke seluruh tubuhnya seperti air banjir. Sensasi tak berdaya itu menyebabkan Lindong merasa sulit bahkan untuk mengangkat lengannya. Akhirnya selesai. Meskipun Lindong kelelahan, ada senyum lega di wajahnya. Segera dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Kompetisi sekte hebat, gerbang Yuan. Aku akan menantikan untuk melihat betapa sombongnya dirimu saat itu. Sudut mulut Lindong perlahan terangkat. Jelas dia sangat menantikan kedatangan hari itu. Dalam sekejap mata,
3 hari telah berlalu sejak kompetisi aula. Meskipun 3 hari telah berlalu, bagian dalam Sekte Dao masih tanpa lelah menyebarkan berita tentang pertempuran seru selama kompetisi aula. Suasana panas yang berapi-api belum mereda. Selama 3 hari ini, luka di dalam tubuh Lindong juga benar-benar sembuh. Meskipun dia sangat kelelahan selama pertarungan yang intens itu, untungnya dia tidak menderita banyak luka yang dalam. Dengan tubuh fisik Lindong yang kuat, sebagian besar lukanya sembuh dalam waktu 3 hari dan dia tidak akan lagi dibebani olehnya. Sementara Lindong memulihkan diri, aula sunyi terus tinggal dalam keadaan hidup dan panas. Cukup banyak murid yang mengangkat kepala dan membusungkan dada saat berjalan. Ini adalah pertama kalinya aula sunyi mereka muncul sebagai pemenang selama kompetisi aula dalam 100 tahun terakhir. Oleh karena itu wajar bagi mereka untuk merasa bangga. Pada saat ini di tempat Lindong, dia duduk di atas batu hijau di gunung yang tenang di dalam aula sunyi. Matanya tertutup rapat saat Yuan Power berdesir di sekelilingnya, sebelum masuk ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Setelah latihan hening ini berlanjut selama sekitar 2 jam, tiba-tiba terdengar suara angin yang menderu dengan lembut. Mata tertutup rapat Lindong juga perlahan terbuka saat dia melihat ke depan. Seorang tokoh tua bergegas dari arah itu dan itu adalah Wudao. "Kau hampir pulih sepenuhnya kan?" ucap Wudao mendarat di samping Lindong dan tersenyum bertanya. "Ya, aku hampir sembuh total," jawab Lindong tersenyum dan mengangguk. "Kali ini penampilanmu cukup spektakuler. Hahaha, sekarang ekor bocah-bocah kecil dari aula langit itu hampir mencapai surga," ucap Wudao tersenyum. Segera matanya beralih untuk melihat pria muda di depannya. Ekspresi senang hadir di matanya. Dia secara pribadi membawa Lindong ke Sekte Dao. Selain itu, Lindong telah bergabung dengan aula sunyinya. Oleh karena itu dia dapat dianggap telah menyaksikan kebangkitan Lindong selangkah demi selangkah. Dari seorang murid baru hingga anggota generasi muda terkuat di Sekte Dao. Pada saat ini Lindong tertawa. Aula sunyi telah ditekan oleh 3 aula lainnya selama bertahun-tahun. Dan mereka sekarang akhirnya memiliki kesempatan untuk dibebaskan bertindak sedikit arogan sama sekali tidak berbahaya. Aula sunyi kami menjadi jauh lebih hidup selama beberapa hari terakhir ini. Murid-murid dari 3 aula lainnya kadang-kadang datang. Kemungkinan besar dari mereka ingin mengunjungi dirimu. Selain itu, gadis Huan-Huan juga telah datang beberapa kali. Namun kau telah berlatih dalam isolasi selama beberapa hari terakhir. Sepertinya dia sedikit tidak senang, ucap Wudao. Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya tersenyum. Dia bisa membayangkan bagaimana Huan-Huan akan mengutuknya. "Karena kau hampir sembuh total, ikuti aku ke kediaman Master Sekte. Sebagai juara kompetisi aula, kemungkinan Master Sekte akan memberimu hadiah yang cukup besar," ucap Wudao. Pada saat ini mata Lindong cerah ketika dia mendengar ini. Dia adalah orang yang praktis. Dibandingkan dengan apa yang disebut reputasi, dia secara alami lebih tertarik untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar akan meningkatkan kekuatannya. Ketika Wudao melihat reaksi Lindong, dia tanpa sadar menegurnya. Setelah itu, dia berhenti berbicara lebih jauh. Segera dia melambaikan tangannya berbalik dan pergi sementara Lindong buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka tiba ke gunung yang tenang jauh di dalam Sekte Dao. "Lindong, Master Sekte sedang menunggumu di dalam. Masuklah," ucap Wudao menunjuk ke rumah bambu dan berkata. Mendengar kata-kata ini, Lindong mengangguk. Segera dia memasuki rumah bambu itu. Murid Lindong menyapa Master Sekte. Ucap Lindong. "Wah, kau sudah datang. Silahkan duduk," ucap Ying Xuanxi mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut ke arah Lindong. Pada saat ini Lindong juga bergegas untuk duduk. "Lindong, kali ini aku berterima kasih padamu." Mata Ying Xuanxi berbinar saat dia menatap pemuda di depannya dan berkata, "Aku senior, Master Sekte, aku juga seorang murid dari Sekte Dao. Aku pikir
Hal-hal ini juga dianggap sebagai bagian dari tugasku kan? Ucap Lindong merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mengenai Wang Yan, saat itu Sekte Dao kami memang mengecewakannya. Karena itu, ada banyak hal yang tidak nyaman bagi kita untuk campur tangan. Yang bisa kita lakukan hanyalah membiarkannya bertindak sesukanya. Tentu saja, alasan aku ingin mengucapkan terima kasih bukan karena kau menghentikannya, tetapi karena kau telah menyerahkan otoritas komando kepada Xiao. Tetapi karena kau telah menyerahkan otoritas komando kepada Xiao Xiao. Ucap Ying Xuanzi berkata sambil tersenyum. Baik kau dan Wang Yan tidak lebih lemah dari Xiao Xiao. Jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, kalian berdua secara alami adalah kandidat terbaik. Namun ada juga banyak masalah lain yang perlu dipertimbangkan selama kompetisi sekte besar. Dalam aspek ini, Xiao Xiao jelas tampil lebih baik daripada kalian berdua. Ucap Ying Xuanzi. Mendengar kata-kata ini, Lindong mengangguk setuju. Pada saat ini Ying Xuanzi memandang Lindong dan sudut mulutnya mengandung kelembutan saat dia dengan lembut berkata. Ying Xuanzi memandang Lindong, sudut mulutnya mengandung kelembutan saat dia dengan lembut berkata. Aku sadar akan masa lalumu dan aku tahu bahwa kau menyimpan banyak rahasia yang bahkan mungkin tidak aku sadari. Tidak masalah, namun itu tidak masalah. Karena seperti yang aku sebutkan sebelumnya, terlepas dari apa yang terjadi, kau saat ini adalah murid dari Sekte Dao. Selama kau tidak melakukan sesuatu untuk menyakiti Sekte Dao, sekte ini pada akhirnya akan berdiri di belakangmu. Ucap Ying Xuanzi. Lindong sedikit terkejut saat kehangatan mengalir di dalam hatinya. Dia segera menundukkan kepalanya perlahan dan berkata, murid ini mengerti. Baiklah, pertama-tama aku harus memberimu hadiah. Ucap Ying Xuanzi tersenyum. Segera 3 sinar cahaya keluar dari lengan bajunya sebelum menggantung diri di udara. 3 benda ini semuanya adalah barang luar biasa. Kau dapat memilih salah satu dari mereka. Ucap Ying Xuanzi. Lindong mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar kata-kata ini. Sebelum dia menatap udara, ada 3 kelompok cahaya di sana. Gugusan cahaya pertama tampak berisi penggaris kecil berwarna merah menyala. Penguasa ditutupi dengan pola seperti api dan ada panas samar yang menyebar dengan liar darinya. Dari penampilannya, tampaknya itu adalah harta jiwa yang bahkan lebih kuat dari segel langit naga hitam yang mengaum. Item kedua adalah armor hitam seukuran kepala manusia. Gelombang demi gelombang ki hitam merembes keluar dari dalamnya dan berlama-lama di permukaannya seperti ular. Ini adalah harta jiwa pertahanan yang belum pernah dimiliki Lindong sebelumnya. Kedua barang ini jelas merupakan benda yang luar biasa. Aura yang dipancarkan oleh mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka adalah harta jiwa surgawi tingkat tinggi. Jelas Lindong juga mendambakan 2 item ini. Namun dia tidak segera mengambil keputusan. Sebaliknya matanya beralih ke kelompok cahaya terakhir. Klaster cahaya terakhir adalah tablet kayu seukuran telapak tangan hitam. Tablet kayu itu tampaknya memiliki beberapa simbol buram di atasnya. Namun dibandingkan dengan 2 item sebelumnya, tablet kayu ini tampak jauh lebih biasa. Namun justru karena betapa biasanya item ini muncul, akhirnya menyebabkan Lindong mengerutkan keningnya. Karena energi mentalnya, dia memiliki indera yang cukup tajam. Oleh karena itu dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada fluktuasi yang relatif aneh dari tablet kayu itu. Fluktuasi itu justru membuat jantungnya berdebar sesaat. Bagaimana? Apakah kau sudah memutuskannya? Ucap Ying Xuanzi bertanya sambil tersenyum. Mata kecil Lindong berkedip. Penguasa merah kecil yang berapi-api dan baju besi hitam itu jelas sangat praktis. Bagaimanapun, harta karun jiwa surgawi tingkat tinggi jauh lebih kuat dibandingkan dengan segel raungan langit naga miliknya. Jika dia bisa mendapatkan salah satu dari mereka, itu kemungkinan akan meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Namun tablet kayu hitam itu seperti cakar kucing yang menggaruk hati Lindong, menyebabkan matanya tak terkendali melihat ke atas.
Lupakan saja. Anggap diriku tidak beruntung jika aku membuat pilihan yang salah. Lindong ragu-ragu sejenak. Sebelum akhirnya dia menghela nafas tak berdaya. Setelah itu jarinya menunjuk ke tablet kayu yang dibungkus oleh sekelompok cahaya dan membuat pilihannya. Aku ingin itu. Kata-katanya baru saja memudar ketika sedikit keterkejutan melintas di mata Ying Xuanzi. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.